A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS expertise. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah dokter, sudah share. Ya, suara saya aman ya? Aman. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar kali pada pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan sedikit sharing. Nanti disertai juga dengan case study ya, case study yang memang dilakukan. Jadi pada dasarnya webinar pada pagi hari adalah sharing apa yang sudah dilakukan. Mungkin akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fundamental teori dasarnya dulu, apa itu terkait tentang Lean. Karena mohon maaf izin Bapak Ibu, saya di rumah sakit memang kebanyakan di manajemen sebagai direktur, jadi sudah tidak praktek, dan fokus saya selama ini concernnya memang di arah bisnisnya. Jadi rumah sakit dilihat sebagai bisnis, sebagai finance. Jadi mohon mungkin dapat mengikuti ya Bapak Ibu, jika kita bicaranya tentang Lean, ujungnya adalah di EBITDA, atau masalah profitnya. Jadi yang akan disampaikan dari sudut pandang sebagai top manajemen. Jadi webinar pada pagi hari ini Lean operasionalnya dari sudut pandang sebagai direktur atau direksi atau manajer, kemudian sudut pandang bisnis yang diambil. Jadi mungkin kalau sudut pandang keilmuan lain, saya mohon maaf izin, pada pagi hari ini kita tidak fokuskan. Jadi perspektifnya adalah top manajemen, kemudian dari sudut pandang bisnisnya. Nanti kita akan memahami juga bagaimana untuk mencari bleeding di tempat Bapak Ibu, bleeding secara finansial ya. Rumah sakitnya itu sudah mentok, mungkin pasiennya itu sudah banyak, bornya itu sudah di atas efisiensi normal, sudah di atas 80%, kok tidak ada duitnya, tidak ada uangnya kemana? Maksudnya kok pasiennya banyak tapi pengeluarannya banyak. Itu perlu diidentifikasi bleedingnya dari mana. Jadi webinar pada pagi hari ini adalah bagaimana dapat mengenerate profit tanpa tambahan pasien, karena fokusnya adalah di Lean. Yang kebanyakan dari kita pemahamannya itu mungkin sedikit beda. Lean itu adalah artinya ramping ya Bapak Ibu, bukan diperes, dikurusin penghematan yang membabi buta. Jadi sudah hemat, diperes lagi. Nanti yang keluar itu bukan uang, darah yang keluar. Kalau sudah kurus, diperes lagi akan darah. Lean sendiri ini berarti ramping, jadi tidak ada waste atau tidak ada sisa yang terbuang. Tidak hanya uang, tetapi ada waktu, kemudian proses dan resource yang lain. Nanti kita akan bahas. Saya next dulu. Apa share-nya sudah berpindah? Sudah dok. Jadi ini pengalaman saya Bapak Ibu, tadi yang sedikit disampaikan lebih banyak di arah bisnisnya. Saya terakhir ngambil yang sertifikat klaim data analis sebagai surveyor juga di salah satu LIPA. Nah yang penting adalah sudut pandang yang kita ambil tadi berupa statistikal kuantitatif. Jadi saya orang kuantitatif, bukan orang kualitatif. Jadi base-nya on data. Nanti ada financial indicator yang akan kita bahas, yaitu TATO, total asset turnover. Kemudian akan ada pertanyaan, sebenarnya Lean kita ini sudah signifikan atau belum? Bagaimana menjawabnya? Lean kita itu sudah efektif atau belum? Nah, kita mengukurnya, mengujinya inferensial statistik. Kita hipotesis testingnya menggunakan pair t-test. Jadi kita bisa bilang, oh program ini, kebijakan direktur ini, strategi ini itu sudah signifikan atau tidak. Kita akan uji dengan uji pair t-test. Apakah p-value-nya nanti akan coba saya tampilkan cara mudahnya. Bapak Ibu yang di posisi top management jangan
pusing duluan. Ini kita nggak bahas PSS, kita tidak bahas teori dasar, tapi sudah dalam interpretasi aplikasinya. Ada nanti programnya, tapi ini berbayar, bisa digunakan. Programnya banyak sekali, yang penting bisa digunakan untuk menjawab program atau kebijakan lin yang kita gunakan ini signifikan atau tidak, berpengaruh atau tidak. Itu kan kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif itu seperti debat kusir nanti. Nih, menurut saya signifikan, menurut unit lain tidak signifikan. Kita akan belajar. Kita mulai ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Lin operasional dimulai dibawa dari sebuah manufacturer mobil yang sudah sangat familiar bagi kita, Toyota. Itu konsep lin dasarnya dari sana. Kita tidak akan membahas Kanban, Kaizen. Kita tidak sampai sana. Itu terlalu luas. Kita mengambil konsep dasarnya dan kita masukkan ke dalam healthcare atau rumah sakit. Karena manufacturer sama non manufacturer, kalau yang manufacturer itu yang mobil tadi Toyota, itu ada penyesuaian. Contohnya adalah C-score untuk financial healthiness. Itu non manufacturer dengan manufacturer itu formulanya berbeda, sama dengan lean ini. Kenapa? Karena mobil itu tidak bisa pasien tidak bisa disamakan dengan benda mati, mobil, karena yang kita kelola produknya adalah human things, living things. Ada manusia di sana. Jika produk itu kan hanya bersifat kita bisa mengelola intelligent questionnya sampai mana, sampai seberapa efisien dia bisa dikelola. Tetapi manusia itu ada yang namanya emotional question, tidak bisa dipaksakan seperti itu, dia punya perasaan. Nanti akan ada batasan irisannya, sebatas mana lin itu bisa diaplikasikan. Contohnya seperti ini, misalkan di tempat Bapak Ibu menargetkan profit berapa di rumah sakitnya. Dok, rumah sakit saya target EBITDA-nya itu harus 40%. Wah, itu yang diperas sudah nggak keringat lagi, darah itu nanti. Inventorinya, obatnya kosong, nggak bisa bayar, gajiannya mundur, misalkan jasa medisnya mundur, tidak bisa maksimal. Jadi ada batas-batas tertentu. Lean itu bisa diaplikasikan. Nanti kan akan kita bahas di slide. Makanya lean itu bukan pengiritan yang membabi buta. Lean itu ada batasan-batasannya, tetapi bisa efektif menghasilkan EBITDA. Jika dia terlalu efisien, EBITDA itu malah nggak keluar, malah akan tendangan balik di bulan selanjutnya. Inventorinya akan bengkak, ketendang karena mencoba mengirit di bulan ini. Oh, bulan ini untung, bulan depan, bulan selanjutnya hati-hati, tendangan baliknya itu malah akan mengikis profit yang dihasilkan di bulan yang sekarang. Ada dua value yang penting di sini adalah pertama jidoka, sama yang kedua just in time. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan kata-kata just in time. Yang pertama kita bahas dulu dengan jidoka. Tadi yang kita sampaikan, automasi dengan sentuhan manusia. Semuanya secanggih apapun ChatGPT yang kita gunakan, artificial intelligence yang kita gunakan, machine learning yang kita gunakan, mau pakai model seperti apa yang paling canggih, yang paling mahal, tetap saja karena healthcare, karena hospital, sentuhan manusia tetap ada. Jadi batasan dan batasan. Seperti pilot, hidupnya dalam batasan dan batasan. Sama lean ini, jangan kebablasan, jangan terlalu juga tidak maksimal. Nanti ada di slide berikutnya batasannya sampai mana. Karena pasien sekali lagi ada emosional questionnya. Contoh, kalau misalkan tempat Bapak Ibu itu tidak maksimal di rawat jalannya, kita tembak lean-nya di mana? Di waktu tunggunya. Nanti ada datanya juga yang saat ini saya sedang mengelola rumah sakit, sebuah rumah sakit di kota Jawa Barat, di Subang. Nanti saya tampilkan data-datanya, aplikatifnya bagaimana. Tidak semuanya sudah bagus, masih ada yang tidak bagus. Bagaimana pendekatannya, kemudian global budgetingnya bagaimana biar di bawahnya itu bisa menghasilkan EBITDA. Nanti tolong teman-teman Bapak Ibu, karena tadi yang seperti saya sampaikan di awal, konsep kita, perspektif sudut pandang webinar ini adalah dari sudut pandang bisnis. Jadi akan banyak-banyak istilah bisnis dan finance. Nanti misalkan dok ini terlewat, maksudnya bagaimana, silakan langsung raise hand ya, atau di chat ditanyakan. Yang kedua tadi adalah just in time. Ingat, barang numpuk sama dengan uang nganggur. Uang nganggur sama dengan darahnya kita terbuang, cash flow kita akan terganggu.
Jangan sampai gara-gara utang obat gajian jadi 60% dulu bayarnya, atau dimundur atau 2 kali. Gara-gara kenapa? Uangnya itu mengendap menjadi obat di inventory yang tidak terpakai. Itu sangat mubazir, karena ya kekuatan kita di cash flow. Apalagi misalkan rumah sakitnya targetnya dari owner, dari pemilik, target 30% profit, 20% profit. Wah, itu manajemennya kalau cash flow-nya nggak matang, uangnya itu ini bingung, uangnya nyangkut di mana. Udah piutangnya apa? Klaimnya pending. Ininya apa namanya? Inventorinya bengkak, duitnya hilang di mana? Hilang nunggu di pendingan. Cash flow-nya itu hati-hati sekali, bisa kemakan. Sedangkan gajian itu harus di bulan berjalan. Jasa medis telat sedikit, protes, komplain, wah diamuk sama dokternya. Itu hati-hati sekali. Just in time. Contoh adalah pendekatan yang bisa dipakai adalah TOP. Just in time artinya apa? Kebutuhan yang kita gunakan ya tidak ngumpul di gudang barangnya. Contohnya TOP, term of payment dari si farmasi. Kebanyakan distributor atau rumah sakit TOP-nya itu di 30 hari. 30 hari bayar, 30 hari bayar. Jadi saking patuhnya mungkin 25 hari bayar. Uang itu kan enggak bisa diputar kalau misalkan, karena jumlah hari hanya 30. Dibikin panjang, bisa dinegosiasi. Kalau sudah dilakukan ini bagus Bapak Ibu. Rekor saya pernah di rumah sakit itu sampai 90 hari. Jadi salesnya tuh sampai nangis-nangis. Mohon dok, jangan 90 hari lah, 45 hari, 60 hari. Ya mau nggak? Mau oke, nggak mau cerai, apa ganti vendor dan sebagainya. Contohnya adalah di TOP, turn of payment. Ini nanti bermainnya di junkmate-nya sama di KFT-nya. Formulariumnya bengkak atau tidak, jalan atau tidak, ada atau tidak KFT-nya. Oh ada dok, strukturnya, orangnya jalan, enggak. Wah itu sumber masalah link di ujung. Nanti kita akan bahas di bawah ada right people in right time in right place. Itu adalah sumber utama kebocoran link di ujung sana. Jadi jangan seperti pemadam kebakaran madamin apinya dari madaminnya sudah ada apinya, tapi koreknya yang harus disimpan atau tidak dibeli. Itu gara-gara kesalahan memasang orang yang salah di logistik di farmasinya. Jadi bukan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kenapa? Karena dok ini bawaannya owner. Nah udah repot itu. Jadi harus dikendalikan. Itu yang bikin uang itu nggak muter di inventory, di karena membeli yang tidak dibutuhkan. Itu fundamentalnya. Ini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Jadi tolong dipelajari betul. Fundamental dasar ini ada 14. Kita bicara teorinya dulu ya Bapak Ibu. Nanti di session kedua kita langsung implementatifnya. Kemudian datanya, case study-nya yang di rumah sakit yang dikelola. Yang paling saya langsung ini bisa dipelajari sendiri. Jangan pakai iya. Ada yang bertanya? Landscape Pak. Ini saya ikut. Ada yang bertanya? Enggak? Oh, bocor. Metode yang kita gunakan ada push, ada pull. Semua teori dasar ini saya harapkan bisa dipahami Bapak Ibu. Apa itu push, apa itu pull. Mana yang paling bagus dok? Tergantung rumah sakitnya lagi butuh pull atau lagi butuh push ya. Contoh misalkan mau metodenya pakai push, yang pakai yang tarik, yang pull yang based on order. Kalau memang dia fast moving, kan Bapak Ibu punya tuh obat, kita main obat atau lab dan radiologi untuk obatnya itu. Kalau memang dia fast moving, sudah yakin Bapak Ibu ambil setahun, kontrak setahun. Nggak semuanya dikontrakkan setahun ke mana? Ke supplier, ke distributor. Nah itu bisa pakai metode pull. Jadi bisa just in time. Nanti barangnya nggak disetok di tempat Bapak Ibu, di tempat